Di dapur, Lance menjelaskan sama Kang Otot, Asra Malang adalah lawan yang paling kuat dalam perebutan koin ini. Di akademi, setiap asrama lokasinya disembunyikan untuk mendorong persaingan antar asrama. Jadi, Lance mengajak Kang Otot buat mencari lokasi Asra Malang untuk merebut koin yang mereka miliki. Kang Otot yang lagi sibuk bikin kue sus cuma menjawab oke dengan watadosnya. Lalu dia memberikan jubah berlogo asrama Adel. Lance juga bilang kalau dengan memakai jubah itu, Kang Otot harusnya lebih serius lagi nantinya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Lemon datang dengan wajah panik. Lalu dia mengajak mereka berdua untuk menemui Tom. Mereka bertiga menemui Tom di ruang UKS. Tubuh Tom terlihat sangat lemah. Lalu dia menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dia gak terlalu ingat sama kejadiannya, dan saat terbangun, udah ada di ruang UKS. Di malam saat dia pingsan, dia bermimpi terjebak di dalam sebuah kotak yang sangat gelap. Dia sadar penuh dan berteriak keras, tapi suaranya gak keluar. Dia terus berada di sana selama berjam-jam. Lalu Lemon bertanya kondisi tubuh fisiknya pada Tom. Tom menjawab kalau dia sedikit pusing. Dan untuk sementara waktu, dia jadi gak bisa menggunakan sihirnya. Energi sihir dalam tubuhnya seperti terkuras habis. Lance pun mengerti situasinya. Dan dia juga heran setelah melihat banyak sekali murid yang mengalami hal serupa dirawat di UKS. Lalu Lemon memberikan sebuah jimat berbentuk kue sus sama Kang Otot karena dia merasa sangat cemas akhir-akhir ini dan meminta Kang Otot jangan terlalu memaksakan diri. Malam harinya, Lance yang menduga kalau semua itu ulahnya Asra Malang mengajak teman-temannya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Di lorong akademi, mereka melihat Lemon yang sedang berjalan sendirian. Dot yang kepincut sama Lemon mencoba menghampirinya sambil berteriak. Tapi Lance menghentikan Dot. Dia merasa ada yang aneh dengan Lemon. Dan benar saja, saat Lemon memalingkan wajahnya berubah menjadi sebuah boneka. Mereka pun bersembunyi untuk melihat situasinya. Pin melihat Lemon pergi ke suatu tempat. Mereka pun pergi mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Pin mendengar sesuatu yang aneh. Lalu dia nanyain sama si Dot. Tapi Dot gak mendengar apapun. Pin bersikeras kalau dia mendengar suara deritan kayu, dan Dot pun akhirnya mendengar suara itu juga. Lance mencoba menenangkan kedua temannya itu. Dia mengeluarkan tongkat sihirnya dan bilang, "Disclose." Lalu sebuah cahaya putih muncul dan membentuk sebuah pintu di bawah lantai. Kekuatan sihir Lance hanya sebatas memunculkan pintu itu saja dan gak bisa membukanya. Dot mencoba menyerang pintu itu dengan sihir bomnya, tapi gak mempan. Lalu Kang Otot mengambil sebuah baju besi dan sebuah pedang. Dia memukul pintu itu dengan tangannya, lalu mencokel pintu itu dengan pedang yang dia bawa. Pintu itu pun terbuka dan terlempar jauh keluar. Mereka berempat pun masuk ke dalam lorong di bawah pintu itu. Tibalah mereka berempat di sebuah tempat yang mirip seperti arena pertarungan. Lalu seorang siswa muncul dari kobaran api di tengah arena itu. Dia adalah Suen, tangan kanan dari anggota Magia Lupus Taring ketiga. Dia diutus untuk melawan mereka. Suen pun mengajak mereka berduel dengan taruhan koin. Dot pun menerima tantangan itu karena dia benci banget sama cowok yang berwajah ganteng. Di tempat lain, Mbah Jenggot dipanggil ke tempat biro sihir. Seorang anggota biro sihir bernama Blaze bilang kalau 6 tahanan hukuman mati berhasil melarikan diri dari Hekatis. Mereka juga membunuh para penjaga di sana dan mereka dibantu oleh Inon Shenjiro. Kembali ke pertarungan Suen dan Dot. Dot menyerang Suen dengan sihir ledakannya, tapi Suen berhasil menangkis sihir itu dengan sihir tanamannya dan menyerang balik Dot. Suen tahu kalau lawannya berhasil mengalahkan Silpa sebelumnya, tapi dia bilang kalau dia lebih kuat dari Silpa. Mendengar hal itu, Dot pun kembali menyerang Suen dengan beberapa sihir ledakannya. Sihir itu pun melingkari Suen di bawah lantai dan memunculkan tanda. Dot bilang kalau sihir itu bukanlah sihir biasa karena ada syarat pengaktifannya dan ledakannya bisa 5 kali lebih besar dari sihir biasa. Lalu Suen bilang gak mungkin dia bakalan terperangkap seperti itu. Tapi Dot dengan pedenya bilang kalau Suen pasti bakalan terkena jebakan sihir itu sambil tertawa lepas. Suen yang kesel pun menyerang Dot dengan sihir tanamannya. Dot membalas dengan sihir ledakannya, tapi gak mempan. Dan sihir tanaman itu pun berhasil mengikat tubuh Dot. Suen lalu mengaktifkan duri-duri tanaman itu dan bilang kalau duri-duri itu bakalan melumpuhkan tubuhnya Dot. Suen pun menjadi sombong dan menghina Dot dengan bilang kalau Dot sangatlah lemah. Dia pun menyerang kembali Dot dengan menjatuhkannya ke tanah. Dot pun berteriak histeris, tapi gak disangka Dot dengan santainya bilang, "Aku gak bilang apa-apa tentang membuatmu menginjak tanda-tanda itu loh." Lalu sebuah ledakan besar muncul dari tanda sihir yang Dot taruh sebelumnya. Dot bilang kalau sebenarnya itu adalah bom waktu.
dan Dot pun kembali mengaktifkan sihir bom waktunya. Swain hanya bisa pasrah, dan boom, ledakan besar pun terjadi. Dot kaget setelah melihat pose Swain dan bilang, udah mah kalah, malah pakai pose sok iye pula. Di tengah kemenangan itu, tiba-tiba aja tubuh mereka berempat terhisap oleh tanah dan mereka pun jadi terpisah. Lance turun di sebuah ruangan, lalu seorang siswa datang menghampirinya. Dia adalah taring ketiga, Whit Muddle, anggota dari Magia Lupus. Di sisi lain, Dot dan Pin turun di sebuah ruangan dan mereka bertemu dengan dua orang anggota Magia Lupus, yaitu taring kelima, Love Cute, dan taring keempat, Milo Genius. Mendengar hal itu, membuat Pin menyerah dan menangis. Tapi, Dot mencoba menyemangati Pin dengan bilang, jangan menyerah, sebelum memulai, ini akan menjadi kemenangan terbesar kita. Akan aku tunjukkan kekuatan tokoh utama, dasar karakter sampingan, sambil menunjuk ke arah anggota Magia Lupus. Di sisi lain, Kang Otot terjatuh di sebuah lorong yang gelap. Gak lama kemudian, ruangan itu pun menyala, lalu muncullah Abyss Rager, sang taring kedua dari anggota Magia Lupus. Abyss bilang kalau dia sangat penasaran dengan gerakan Kang Otot tempo hari, dan itu sangat luar biasa. Abyss juga sadar kalau Kang Otot gak bisa menggunakan sihir. Kang Otot pun dengan gugupnya membantah pernyataan itu. Abyss bilang, tenang aja, jangan khawatir, karena kau sama sepertiku. Aku adalah seseorang yang dibenci oleh dunia ini. Lalu Abyss pun mengeluarkan pedangnya. Kang Otot lalu bersiaga dan bilang, jangan-jangan kau mau mengalahkanku, Senpai. Aku bakalan menghajarmu habis-habisan loh.